Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian Toraya Selasa 9 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, begitu nyata kasih-Mu di pagi hari ini. Kami boleh dipertemukan kembali hari baru dengan penuh sukacita dan semangat untuk menyambut setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami. Namun sebelumnya itu Tuhan, firman-Mu akan menyapa kami. Kiranya firman-Mu di pagi hari ini dapat betul-betul mengambil tempat yang layak di hati kami dan akan kami gunakan sebagai suluh dan pedoman untuk menerangi setiap jalan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, berfirman-Lah, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat
dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Tema perenungan kita pagi hari ini yaitu ragu-ragu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Toraja artinya bata. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, keadaan tidak tetap hati atau sikap yang belum yakin disebut ragu-ragu atau bimbang. Manusia kerap kali meragukan berbagai hal dalam kehidupannya, antara lain masa depan, karir, keuangan, jodoh, bahkan kesehatan, dan masih banyak lagi. Bukan tidak mungkin keraguan-raguan dapat membuat manusia terpuruk dan terjebak dalam ketidakpastian. Pada saat Paulus bersaksi menggunakan bahasa Ibrani, orang Yahudi di Yerusalem berangsur menjadi tenang. Keraguan orang Yahudi sempat hilang karena mereka mendengar bahasa sehari-hari mereka. Paulus menceritakan berbagai peristiwa yang ia alami, seperti berbicara dengan Kristus, melihat cahaya menyilaukan yang membuatnya tidak dapat melihat, dituntun dalam perjalanan ke Damsyik, dan berjumpa dengan Ananias yang mencelikkan matanya. Bangsa Yahudi menolak keluar dari keraguan untuk percaya pada pemberitaan Paulus dan berteriak untuk mengenyahkannya. Sementara itu, Paulus merespon dengan mendengarkan Tuhan dan terus setia melayaninya, meski berada di tengah berbagai penolakan atas penginjilannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menjalani hari-hari permulaan tahun 2024 sembari memikirkan yang akan terjadi di masa depan dapat membawa kita pada keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan. Berbagai ketidakpastian hidup kerap menjebak kita pada keraguan. Kareotis berujar mengenai ketidakpastian. Menurutnya, manusia selalu mengalami perubahan dan ketidakpastian setiap hari. Artinya, ketidakpastian adalah keniscayaan dalam hidup manusia. Terhadap itu, kita belajar dari bacaan hari ini. Di ayat yang ke-16, pembacaan kita berkata, "Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu dengan berseru kepada nama Tuhan." Kata bangun di sini mengajak kita untuk bergerak dan tidak tinggal diam pada keraguan, melainkan meneguhkan identitas dan menghidupi baptisan dalam Kristus, serta kita terus berseru kepada nama Tuhan. Selamat hidup yakin dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang singkat Tuhan anugerahkan kepada kami dalam mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang indah menyapa kami, mengajarkan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan pasti tanpa keraguan-raguan. Firman-Mu Tuhan akan kami jadikan sebagai pedoman hidup kami, akan kami jadikan sebagai pelita dan terang bagi setiap jalan hidup kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, karuniakan kami kekuatan, kebijaksanaan, hikmat-Mu, agar kami boleh menjalani hari ini sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun, menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita. Selamat pagi.